Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hukum tajwid lam ta'rib atau yang disebut dengan hukum alif lam atau nama lainnya hukum lam ta'rib. Yang disebut dengan lam ta'rib adalah alif lam yang biasa terdapat di awal kata benda. Jadi ini adalah kita akan membahas hukum lam ta'rif atau hukum alif lam. Ada dua hukum lam ta'rif di dalam tajwid itu. Yang pertama ada alif lam komariah atau biasa disebut dengan al-komariah atau nama lainnya ada yang menyebutkan idhar komariah. Idhar itu jelas, komariah itu bulan. Jadi sama halnya dengan melihat bulan, di langit kita bisa melihatnya dengan jelas. Begitu juga bacaan idhar komariah atau alif lam komariah, maka suara alif dan lamnya dibaca dengan jelas. Terdengar al itu adalah suara lam. Yang kedua adalah alif lam samsiah atau disebut al samsiah atau ada yang menyebutnya idgham syamsiah. Idgham dimasukkan syamsiah matahari. Artinya tidak jelas ketika kita melihat matahari karena silau sehingga kita tidak jelas. Begitu juga bunyi al hukum bacaan syamsiah, suara lamnya tidak jelas lagi tetapi digantikan dengan suara syamsiah, huruf syamsiah. Yang pertama adalah alif lam komariah atau idhar komariah, hurufnya ada 14. Biasanya untuk memudahkan, huruf alif lam komariah itu dikumpulkan dalam lapad ibegi hajaka wa khof aqimah, yaitu alif, ba, kin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, kof, ya, mim, ha. Inilah yang disebut dengan alif lam komariah atau idhar komariah. Jadi, apabila ada alif dan lam, di depannya ada huruf yang 14, itu hukum bacaannya adalah alif lam komariah atau idhar komariah. Cara membacanya, huruf lamnya dibaca dengan jelas. Ini adalah contoh al-komariah. Ghairil maghdubi, ini alif sama lam atau lam ta'rif, di depannya ada huruf mim. Mim adalah huruf lam komariah, maka lamnya dibaca jelas, ril. Ibagi hajaka wa khof aqimah, ini mim. Mim ada di antara 14 huruf komariah sehingga lam ta'rif atau alif dan lam di depannya ada huruf mim, maka bacaannya alif lam komariah atau idhar komariah. Selanjutnya, alaikal kitaba, ini lam ta'rif atau alif lam di depannya ada kaf. Ibagi hajaka, kaf adalah salah satu dari huruf komariah, maka suara lamnya dibaca jelas. Selanjutnya, anzalal furqana, lal, ini lam ta'rif, ini fa adalah huruf komariah. Ibagi hajaka wa khof, ini adalah salah satu dari 14 huruf komariah. Selanjutnya, fil arhami, ini alif lam ta'rif atau alif lam, di depannya ada hamzah. Ibagi hamzah adalah salah satu dari huruf komariah sehingga ini disebut dengan idhar komariah atau al-komariah. Selanjutnya, wal azizu, alif lam di depannya ada ain. Aqimah itu adalah salah satu dari huruf komariah sehingga ini dibaca jelas atau hukum bacaannya idhar komariah. Selanjutnya, antal wahhab, ibagi hajaka wa adalah salah satu dari huruf komariah yang 14 sehingga hukum bacaannya adalah al komariah atau idhar komariah. Alif lam di depannya ada wa.
Sekali lagi, alif lam komariah atau idhar komariah adalah ketika ada alif lam atau lam ta'rif di depannya ada huruf komariah yang 14, yaitu ibagi hajaka wa khof aqimah. Biasanya di dalam Al-Quran ditandai dengan alif lam tersebut ada tanda sukun. Selanjutnya adalah alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Hurufnya ada 14, yaitu ta, sa, dal, za, ro, zal, sin, so, bod, po, zo, lam, nun. Contohnya, di sini ada yaumuddin. Ini adalah alif lam, ini adalah dal, huruf syamsiah. Sehingga cara membacanya adalah dimasukkan atau suara lamnya hilang berganti dengan suara huruf syamsiah. Yaumuddin tidak dibaca yaumuddin, tetapi yaumuddin. Cara membacanya itu dimasukkan huruf lam kepada huruf syamsiah sehingga yang terlihat adalah huruf syamsiah. Yang kedua, wan nahari, alif lam ini nun. Maka suara nun yang terdengar bukan suara lam. Wan nahari bukan dibaca wal nahari. Selanjutnya, wa anzalat taurata. Alif lam di depannya ada ta. Ta adalah huruf komariah, huruf syamsiah, maka suara lamnya hilang berganti dengan suara ta. Wa anzalat taurata tidak dibaca wa anzalal taurata. Selanjutnya adalah wassamai. Alif lam di depannya adalah huruf shin. Shin adalah huruf komariah, maka suara lam dimasukkan ke suara shin sehingga yang terdengar adalah suara shin. Wassamai. Selanjutnya warrosihuna. Alif lam di depannya adalah ro. Ro adalah huruf komariah, maka suara lamnya hilang berganti dengan suara ro. Warrosihuna tidak dibaca warrosihuna. Selanjutnya adalah wasobirina. Sod, alif lam bertemu dengan sod. Sod adalah huruf syamsiah, maka suara lam hilang berganti dengan suara sod. Dibaca wasobirina, bukan dibaca walsobirina. Demikian teman-teman penjelasan mengenai al-syamsiah atau idgham syamsiah. Biasanya kalau di dalam Al-Quran, alif lam di depannya ada huruf syamsiah ditandai dengan tasdid di huruf syamsiah tersebut. Kalau komariah ada tanda sukun di huruf lamnya tanpa ada tasdid karena suara lamnya dibaca jelas, tetapi kalau syamsiah tanpa ada tanda sukun di huruf lamnya dan ada tasdid di huruf di depannya. Biasanya demikian. Demikian teman-teman hukum lam ta'rif, yaitu ada al-komariah, ada idhar komariah, dan ada al-syamsiah atau idgham syamsiah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.